Horas amang inang, hamuna sudi akal lansia, secara khusus HKBP Kramat Jati, tapukama ulauta, imang pahade lansia, marhitehita maredde, sian buku edde nomor 300 sada ayat sada. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah PHD pada hari ini tertulis dari kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32. Demikian bunyinya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah bunyinya. Di hamuna inanami amanami sude kalansia nunga tatangion hatani debata nagabe judul ima hidup dalam didikan Tuhan. Berbagai cara atau metode seseorang itu mendidik murid. Bagaimana cara atau metode dapat mudah dimengerti pesan itu oleh murid tersebut? Demikian dapat kita lihat dalam teks PHD Lansia hari ini. Di sini kita jumpai bagaimana Yesus menggunakan metode suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Metodenya itu adalah lewat perumpamaan. Perumpamaan kepada murid-muridnya, imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi. Perumpamaan yang dipakai Yesus tentang 2 orang anak. Yesus memberi pengajaran melalui perumpamaan ini dengan tujuan supaya mereka menyadari atas sikap dan karakternya dalam hal kepatuhan kepada Tuhan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan ini dengan mengangkat 2 orang anak. Maksudnya dalam putra yang pertama itu ibarat
orang Yahudi yang menganggap dirinya saleh, dan putra yang kedua mengibaratkan orang yang disebut orang berdosa, tetapi rela dia bertobat. Perumpamaan ini merupakan kritik tajam, bahkan kecaman pedas terhadap mereka yang bangga sebagai umat pilihan Tuhan. Namun ternyata mereka memiliki karakter yang sombong. Dan apalagi tidak melakukan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini menjelaskan kepada kita semua, yakni yang pertama, keselamatan itu sesungguhnya untuk siapa? Keselamatan yang diberikan Allah diperuntukkan kepada mereka yang mendengarkan firman-Nya, yang hatinya terbuka untuk menjadi tempat tinggal Allah, dan kesukaannya adalah melakukan kehendak Allah. Bila kita perhatikan teks ini pada ayat 29, jawab anak yang pertama itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi, tidak melakukannya sama sekali. Sementara pada ayat 30 anak yang kedua itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ia menyesal lalu pergi juga untuk melakukannya yang diperintahkan bapaknya. Anak pertama dan anak kedua sangat kontras karakternya, bukan? Anak pertama seolah-olah anak yang patuh pada perintah bapaknya, pemilik kebun anggur itu. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Tetapi anak kedua yang seolah-olah anak yang melawan perintah orang tuanya, namun ternyata dia menyesali perbuatannya itu tidak baik. Dan akhirnya dia melakukan perintah bapaknya. Maka dengan demikian keselamatan itu hadiah dari Tuhan diberikan pada orang yang menyesali akan dosanya dan mau berubah. Yang kedua, apakah kita si penerima keselamatan Allah itu? Tergantung pada diri kita masing-masing menjawabnya. Kita mengenali diri kita masing-masing tentunya. Apakah kita seperti anak yang pertama itu atau anak yang kedua? Yesus sesungguhnya menginginkan kita hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Sebagaimana yang terjadi pada diri pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal tersebut. Mereka ini di kalangan orang Yahudi adalah orang yang berdosa, sangat berdosa. Padahal justru mereka orang berdosa, namun mereka mau bertobat. Yesus datang ke dalam dunia mereka yang berdosa dan yang mau bertobat. Orang yang berdosa, yang mau bertobat itulah orang yang memiliki sifat kerendahan hati, orang yang memiliki sifat ketaatan dan kesetiaan. Artinya kerendahan hati ada padanya, ketaatan juga ada padanya, dan kesetiaan ada padanya. 3 hal ini sangat penting tercermin dalam kehidupan kita semuanya sehari-hari. Jauhkan dari sifat yang sombong sebagai yang sudah kita disebut orang tua, apalagi amang inang yang sudah memasuki lansia. Karena ketika hati dipenuhi kesombongan, ada 3 H, Hamoraon lengkap, Hagabeon ada lengkap, Hasangapon tercapai, maka seolah-olah tiada ruang bagi siapapun untuk terlibat dan membawa berkat. Merasa 3 hal ini sudah dipenuhi sehingga tidak perlu lagi untuk bagaimana dia juga memulihkan hidupnya dari segala dosa-dosa dan dia bertobat di dalam menjalani kehidupan ini. Sebaliknya hati yang tidak punya sandaran dan kebanggaan apa-apa merupakan ruang terbuka yang dapat dipenuhi oleh kuasa Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua merasakan bahwa Tuhan menjaga hidup kita semuanya. Oleh karena itu,
biarlah hidup kita tertuju pada perkataan-perkataan Tuhan saja, bukan pada perkataan-perkataan kita saja sampai akhir hidup kita dari dunia ini. Kiranya dengan renungan ini kita semakin disadarkan bahwa sungguh kita ini adalah orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga jauhlah daripada kita hidup yang congkak, hidup yang individualis, hidup yang jauh dari masyarakat, tetapi bagaimana kita juga penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Karena itu adalah modal hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah memberikan pencerahan bagi kami, bahwa kami menyadari seringkali kami jauh daripada perintah-Mu. Kami egois, kami sombong, karena merasa kami sudah bisa untuk menjalani kehidupan ini, sehingga tidak perlu lagi mendengarkan firman-Mu. Tapi kali ini kami ditegur, disapa, agar hidup kami Tuhan berguna bagi sesama kami. Kiranya kami mau patuh kepadamu, ya Tuhan, menuruti firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati seluruh orang tua kami, apalagi yang sudah lansia ini Tuhan. Kiranya Engkau mampukan mereka memahami firman-Mu, dan biarlah hari-hari mereka Tuhan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukannya. Itulah yang terindah di dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa, yakni melakukan perintah-Mu. Oleh karena itu, berikan kepada mereka semua Tuhan semangat, jauhkan dari rasa keputusasaan, dan tetaplah Engkau hadir Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bila mana mereka sedang sakit pada saat ini, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Bila mana mereka sedang kesepian saat ini, kiranya Tuhan memberikan Roh-Mu hadir di tengah-tengah mereka, memberikan sukacita bagi mereka. Dan bila mereka sedang mengalami pergumulan Tuhan dalam iman mereka, biarlah Engkau senantiasa menguatkan perjalanan hidup mereka. Tetap mereka percaya mengandalkan kuasa-Mu saja. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ini selanjutnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 116 ayat 3 lausta papungu ma peliatta. Pasahat ma peliatta martangi yang mahita.
Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silion-lion na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masya na nilihon mi tuhami pilen nami tuho, sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang nislenlen mi tuhami, asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangidohon di tangyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajanmu, say saut malomoni roham di banua tongaon song na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangagu. Ay hodo na punah harajaon, dot hagogoon, rodi hasangapon, saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani bata ama, dot parsauran ito di porbadia mandongani hamu saluhutna. Amin. Dihamuna amanami inanami sude aka lansia ni huriatta hakabe Kramat Jati, alanunga sipulbe ibadah pehadetta, tapangido ma gogos ya Tuhani, asa tarpatu pahita lomoni rohana. Tuhatta ma namang ramoti hita saluhna. Horas.